Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Mujib Soleh. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukrun liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqud ya Allah. Walaqad kannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa salawatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina walana Muhammadinil qail man salaka tariqan ilal ilmi man salaka tariqan yaltam subhi ilman sahalahu Allahu tariqan ilal jannah au kama qala wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Al-Mukram akhi fillah panjenenganipun Bapak Ki Haji Mahmud Salam, Al-Mukram Ibn Ukhti Al-Hafidh Al-Alim Ki Haji Ahmad Wasil, segenap para Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Miftahul Huda yang saya hormati, yang saya banggakan, utamanya kepada kepala sekolah dan para wakilnya yang saya hormati dan saya banggakan, tidak terlupakan kepada segenap peserta didik kelas 12 Madrasah kelas 12 Aliyah Madrasah Miftahul Huda yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya rindukan, dan sekaligus yang saya benci. Seringkali saya mengatakan, wong kena cinta tanpa benci justru cinta palsu. Betul ya? Sehingga itu pacaran maksudnya. Jadi cinta tanpa benci berarti tanpa cinta palsu. Sebab apa? Nah kalau cintanya terus bermain dengan orang lain, kalau kamu nggak benci itu kan namanya kan cinta palsu toh. Maka saya harus mencintai kamu selama kamu dalam kebaikan, ya toh. Tapi kalau kamu gedeng ya terpaksa dibenci toh. Tapi insya Allah seluruh siswa-siswi Miftahul Huda kelas 12 tidak ada yang membencikan. Ya kalau orang memang kolo-kolo. Maka pada hari ini, hari yang terakhir bagi kalian untuk menempuh pelajaran, kita saling memaafkan. Jadi saya orang yang tertua di lembaga madrasah ini, kesempatan ini seberapapun kesalahan Mbah Mujib yang pasti ada, ucapan, tingkah laku, terutama keterlambatan saya, kemalasan saya di dalam saya mengerjakan tugas, saya minta dimaafkan. Siap ya?
Siap nggak? Alhamdulillah, terima kasih. Demikian juga seandainya kamu ada kesalahan, pasti ada. Ya, dengan bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, dan kepada saya dan segenap yang terlibat di dalam kepengurusan, saya mewakilinya juga tidak segan-segan untuk saling memaafkan kamu semua dengan iringan doa. Semoga kalian setelah selesai di Madrasah Huda ini tidak berhenti hanya di sini, tapi melanjutkan menimba ilmu seterusnya. Apakah di lembaga formal di perguruan tinggi, apakah di lembaga non-formal di pesantren, atau sowan-sowan pada kiai-kiai untuk mengaji sorokan, ini yang penting. Maka saya tadi menyampaikan sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalahullahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengambah jalan berarti melaku, sikile dilakokno komah, yaltamisu bihi ilman, kaki dijalankan untuk mencari ilmu. Setiap hari kamu dari rumah sampai sini mencari sahhalahullahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan kalian semua ke arah surganya. Allahumma amin. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, saya tadi membaca sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf juz 8 ayat nomor 10. Saya mengatakan karena baru saya buka tadi. Tadi ayatnya berbunyi, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sungguh aku perkenankan kamu bertempat tinggal di bumi ini. Jadi kita semua berada di bumi Allah ini atas perkenan dari Allah. Ya, tinggal saya sudah diperkenankan 81 tahun yang lalu. Kalau kamu paling-paling rata-rata belum ada 20 tahun. Jadi nanti kalau izinnya itu sudah selesai, diperkenannya sudah selesai, ya kamu harus meninggalkan dunia ini, beralih ke tempat lain. Hanya perbedaannya, kalau kita di dunia ini dilengkapi dengan jasad. Dilengkapi dengan jasad. Dan sebenarnya yang bisa mati ya jasad ini. Kalau nyawa tidak bisa mati. Karena yas'alunaka an-nuri qul ruhu min amri rabbi. Jadi ada khalqu, ada amru. Gitu. Di situ istilah nyawa ada amru, urusan Allah. Jadi nyawa itu selamanya tidak akan mati. Apa abadi? Ya betul, sesuatu itu selain Allah tetap akan rusak kalau memang Allah menghendaki. Surga abadi kalau Allah menghendaki rusak bisa rusak. Neraka abadi bisa rusak kalau Allah menghendaki. Tapi Allah menghendaki untuk diabadikan. Jadi nyawa kita akan abadi. Ya, gara-gara kita di dunia ini dilengkapi dengan jasad, maka sampai dengan jasad itu membutuhkan segala sesuatu. Gitu. Membutuhkan makanan, pokoknya banyak yang dibutuhkan. Nah, sehingga nanti kalau izin kita sudah habis, maka saya ulangi, gara-gara kita hidup di dunia dilengkapi dengan jasad, maka Allah firman-Nya walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan aku jadikan untuk kalian. Jadi Allah kan konsekuen.
kamu diberi hidup di dunia dengan jasad yang membutuhkan makanan dan sebagainya. Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Allah telah menjadikan untuk kamu ma'ayish. Ma'isyatun ma'ayishun. Beberapa sumber mata pencaharian. Dijadikan, dibuatkan, disediakan, dibuatkan beberapa mata pencaharian. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang saya kalau berpikir, santri orang sesugih ku keliru. Ya, santri orang sesugih ku keliru. Karena Allah menjadikan wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Beberapa tafsir saya sengaja tadi membuka. Ibnu Katsir saya buka. Tafsir Nawawi saya buka. Tafsir Tabari saya buka. Yang terakhir saya buka tafsir Departemen Agama. Dari keempat tafsir semua sama. Hanya ada sedikit perbedaan di dalam tafsir Munir. Tafsir Munir itu karangan Ki Nawawi Banten. Mbah Nawawi Banten itu tafsir Munir. Orang seorang ulama Indonesia yang hidup di Makkah sampai meninggal. Alim betul Imam Nawawi. Tidak hanya alim dan karomah. Konon cerita yang pernah saya dengar dari Hadratus Syekh Al-Mahfurlah guru saya Ki Babusi Mustafa lewat putranya. Mbah Nawawi itu pernah ke Mesir, ke Kairo, Mesir. Ketika beliau di Mesir, itu kan orang-orang Arab, orang Mesir, kalau udah melihat orang Jawa kan sinis, cili, ireng, rambut jadi. Gitu. Kalau ada yang lain, orang-orang Arab itu mesti gua gagah, irungnya ganteng-ganteng, irungnya bangil-bangil, putih-putih. Orang Jawa, cili-cili, pesek-pesek. Sehingga ketika Mbah Nawawi di Masjid Kairo, itu disiniskan oleh para pemuda-pemuda orang-orang Jawa itu. Beliau ya merasa tapi tidak tersinggung. Memang beliau itu kiai itu kan uripe lurune mek ridane Allah, tidak mencari ridane manusia. Jadi kiai itu hidupnya selalu mencari ridhone Gusti Allah. Jadi gak merelu digedeng wong yora loru, dilem wong yora mongkok. Karena bukan tujuan, karena bukan tujuan. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau dikatakan Suto itu benci kamu Kiai, alhamdulillah kebenaran aku digedeng. Seneng aku. Sebabnya wong gedeng aku gak ngerepotno aku. Mergo dia justru gedeng kan mau utang, mau jaluk turu wong gedeng ya toh. Nah, tapi nak nyenengi, nak keseneng gak malah bingung nak malah ngerepotno wong mesti ke gara-gara ke seneng moro jaluk utang gitu, jaluk tulung gitu. Ketika Mbah Nawawi di Masjid Kairo, orang-orang sinis pada beliau, dia tidak merasakan sama sekali. Kebetulan beliau itu kepalanya gatel, jadi garuk-garuk. Ketika garuk-garuk kepalanya kan wong kopiah mereng, kopiah itu miring. Sehingga ketika itu kota Mesir itu turut miring. Goro-goro kopiah Mbah Nawawi miring. Orang gue kira ada apa ini, ada apa. Ya saya yakin orang Mesir pun ada yang pandai, ada yang karomah. Sehingga di antara ulama Mesir yang karomah ada yang tahu iki mesti ono odo-odo iki. Tadi masuk ke masjid, iki apa wong iki mana suwi. Jadi yang tahu didekati, nyuwun sewu Mbah, apa? Nyuwun sewu kopiahnya dijejeke malih. Ketika kopiah dijejeke ya kembali lagi. Ini salah satu karomah Mbah Nawawi. Memang orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa itu dulu kalau ke Mekah itu menjadi ulama yang besar. Seperti Mbah Mahmud Termas,
kemudian siapa Minangkabau itu banyaklah orang-orang yang ada di sana, sehingga orang-orang Mekah itu menganggap orang Indonesia itu juga tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau sekarang yang datang di sana kan TKW, TKI, sehingga pandangan orang Mekah, pandangan pada bangsa kita kan sinis. Saya teruskan dalam kitab Munirnya Mbah Nawawi pada ayat tersebut, beliau mentafsiri kata-kata ma'ayish, mata pencaharian, sumber rizki. Beliau membuat dua bagian. Sumber rizki itu ada dua bagian. Satu bagian rizki yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Tanam-tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Yang kedua adalah rizki dari hasil ikhtiar. Tashkurun. Sampai di situ hanya dia kolil itu sekot mubalaghah buangan sithik iki dikasih manakirah. Sesuai ini buangan sithik tashkurun, kamu semua bersyukur. Jadi Allah sudah tahu kalau hambanya ini amat sangat sedikit sekali yang bersyukur kepada kenikmatannya. Anak-anakku sekalian, saya sengaja membawa ayat ini. Maksud saya, kalian ini sudah menyelesaikan di tingkat atas. Ya, kemudian tadi kalau dikatakan ma'isyah dikatakan oleh Mbah Nawawi, ada kalanya rizki dari Allah. Allah mewujudkan adanya gunung, Allah mewujudkan adanya lautan, Allah mewujudkan adanya beberapa tumbuh-tumbuhan. Coba kalau kalian menggali, berapa kekayaan yang ada di bumi ini. Bumi ini menghasilkan apa saja. Ada padi dari bumi, semuanya sampai produksi apa seperti minyak dan lain sebagainya, tambang minyak, tambang perak, tambang emas, tambang, semuanya dari bumi. Kita yang mengetahui, kita yang punya ayat, kita yang punya Quran. Tapi sedikit sekali kita yang bisa menggali isi bumi ini, yang bisa menggali isi daripada gunung itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kamu membutuhkan ilmu. An aradat dunya wa alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirata wa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Kalau kalian ingin menguasai dunia ini, harus punya ilmu. Kalau kalian ingin menguasai akhirat, hidup di akhirat, harus dengan ilmu. Kalau kamu harus bisa menikmati dunia dan harus juga berilmu. Lah nak elak ngilmumu iku lagi metu kok aliyah. Itu ibaratnya kamu baru pakai celana pendek. Ya. Jadi kamu keluar dari area MMH itu ibaratnya baru keluar orang pakaian baru pakai celana pendek. Jadi amat sangat kurang. Gitu. Amat sangat kurang. Oleh sebab itu tadi saya katakan dalam doa saya dan para guru, Bapak Ibu guru, semoga nanti kamu benar-benar benar untuk melanjutkan belajar. Jangan berhenti, apalagi tadi janjinya Rasulullah, orang yang belajar di rasa iku potongannya bocah
Boro dewi ya. Allah, 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 Allah. Maka seringkali saya katakan ilmu itu ada kepanjangannya. Ain kepanjangan dari kata iliyin. Iliyin itu artinya salah satu nama surga. Kamu kalau ditanya mesti ingin masuk surga. Ingin masuk harus punya ilmunya. Latif, lam. Orang yang lemah lembut. Insya Allah kalau kamu itu orang yang berilmu, sifatmu akan menjadi sifat yang lemah lembut. Selalu sopan kepada siapa? Kepada siapapun. Kepada yang lebih muda. Kepada yang tua selalu hormat. Maka kalau nggak salah Imam Ghazali siapa yang mengatakan, kalau kamu ketemu dengan orang yang di atasmu, anggaplah orang itu lebih baik daripada kamu. Sebab apa? Misalkan sebagai contoh, saya usia sudah 81 tahun, kamu baru 18 tahun. Cara hitung-hitungan wong sembayang kan akeh aku. Cara kakek hitungan mungkin lagi 12 tahun. Jadi orang yang lebih tua selama karena ibadah lebih banyak. Kemudian kalau ketemu dengan orang yang di bawahnya umurnya, merasa, dek, nak, kowe jinom, cara dosa lagi sithik. Jadi sebanyak-banyaknya dosamu dengan dosane Mbah Mujib, iku jelas luweh akeh aku mergo lek nglakoni dosa wis 81 tahun. Lehmu dosa lagi 18 tahun. Kan hebat kamu toh. Maka saya harus menghormati kamu. Dan menghormati anak ada disayang. Maka kata Nabi, malam yarhamna soghirona walam yuqir kabirona falaysa minna. Barang siapa tidak kasih sayang kepada orang yang lebih muda dan tidak menghormat orang yang lebih tua, bukanlah golongan saya. Jadi alat itu harus punya ilmu, Makanya dalil musyahadah, bukti yang nyata saja bisa kamu lihat. Bagaimana anak-anak Korea, anak-anak Ratan, karena mereka tidak punya ilmu berangasan. Gitu. Tapi anak-anak yang punya ilmu, insya Allah seperti kamu, tidak hidup seperti mereka. Maka kamu harus ada bedanya yang sudah dididik di Miftahul Huda minimal 3 tahun. Saya yakin ada yang sudah 9 tahun, kelas 6, 12 tahun ya. Dari MI, Sanawiyah, Aliyah 12 tahun. Kok kebangetan temen 12 tahun no MM kok jadi bocah berangasan. Masya Allah, muga-muga Gusti Allah nyingkirake kabeh. Allahumma amin. Yang ketiga mim al-mulku sebagai pemimpin. Inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayata. Kata Mustafa al-Ghazali ini dalam kitab Naidlatun Nasyain. Inna fi aidikum amrul ummah. Sesungguhnya di tanganmu lah urusan umat ini. Jadi Indonesia mau bawa kemana itu di tangan kamu, generasi muda, termasuk anak-anak MMBA. Ya Alhamdulillah kemarin saya dapat kiriman foto anak-anak yang berhasil menempuh lombanya Olimpik ya ada. Lomba lagi ternyata mendapatkan nilai yang membanggakan lah. Tapi jangan yang berhenti itu terus tepuk dada, jangan. Karena kamu diharapkan menjadi pemimpin. Coba kamu lihat bagaimana yang kamu ketahui para koruptor itu kan orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya jabatan.
Saya itu paling mangkel itu Menteri Sosial. Lah ya Menteri Sosial itu ngurusi wong miskin, wong miskin kok diuntal kebangetan. Jadi lamun nanti hakim itu menjatuhkan hukuman mati tak dukung. Sudah ada suara itu. Apa kalau Menteri Kelautan kebangetan podo ae kebangetan. Itulah namanya, tapi jangan semudah kamu menyalahkan. Kira-kira upamane kowe duwe kesempatan lan ono sibuk korupsi, ono bubuan kok gue bubuan. Saya kadang itu. Karena apa? Uang itu sangat manis, enak sekali. Ya, tapi insya Allah karena kamu menjadi al-mulku dengan ilmi, insya Allah akan selamat. Ya, akan selamat. Oleh sebab itu, sekali lagi, teruskan belajarmu. Jangan berhenti. Mau ke pesantren, alhamdulillah. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai mengurusi pesantren. Gitu. Mau ke perguruan tinggi, monggo. Alhamdulillah, Kemenak sudah nanti berprestasi. Monggo nanti sungguh-sungguh kamu persiap. Tapi ada yang sedikit agak sinis saja. Ada syarat harus bisa baca kitab ini yang kamu persiapkan. Dan santri orang seorang kita kebangetan. Ya arup-arupan kudu iso. Jadi oleh sebab itu para anakku sekalian, sekali lagi kamu benar-benar tekun untuk menghadapi ke depanmu. Ini saya sangoni sebuah syair. Syair ini dari Syekh Imam Nadmuddin Umar bin Muhammad Al-Hasan Al-Nasafi dalam mensifati ya dalam sifati jariah ummi walatnya. Jadi beliau itu punya jariah yang amat cantik. Begini bunyinya. Salamun alaman tayamatni bidorbiya walam ati khottiha walam ati torbiya sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyaratil awhabu fi kunhi wasbiya fakultu darini wa innani syaghabtu bitahsiril ulumi wa kashfiha wali bi talabil fadli wal ilmi wa tuqa ala ghinan an ghinail wa niyatil wa urbiya. Artinya begini, salamku buat si dia yang membuatku terpesona karena lembut tubuhnya, halus pipinya dan giuran kedapan matanya. Si cantik molek, diriku jadi tertahan, hatiku pun tertawan. Hati kebungan bila bermaksud untuk menggambarkan. Aku berkata, tinggalkan aku, maafkan aku, karena aku sedang sibuk membuka jalan dan menuju ilmu, menuntut ilmu. Selama aku mencari utama, dan dakwah tak peduli lagi ya, rayuan si cantik dan harum baunya itu. Hebat ya. Ini jadi artinya kamu jangan mudah tergiur apa? Ya godaan bagi yang laki-laki, tergiur dengan yang perempuan dan sebagainya. Allah Akbar, Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
La haula wala quwwata لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Adi Sayyidana. Insya Allah kamu masih ingat ceramah saya ketika HPM mengadakan esok merah di Aula Sanawiyah. Apa? Yaitu pesan dari Hadratus Syekh Al-Mahfudlah Mbah Kiai Haji Sudi Rembang pada saya ketika saya istifadah bolak-balik tak sampaikan siji kue nak ngaji mangano sing enak turu sing kepenak nak iso takon enak ya makan yang enak tidur yang nyenyak kalau tidak bisa tanya itu sangune wong golek ilmu. Pertanyaan saya, makan enak itu lauk pauknya harus apa? Jawab. Makan enak itu harus lauk pauk apa? Akhirnya saya jawab. Sate, opor, gitu. Bandeng, gitu. Bukan. Kata-kata ulama dulu, lawuh yang enak itu ada alju, lapar. Betul? Kalau kamu lapar, apapun rasanya nek, wah senajan sago sambel pecel tempe, mergo wetenge ngelah ya, nikmat. Puluh opor sate yang wetenge wareg gak selera. Jadi artinya kamu harus berani lapar, berpuasa. Kemarin saya katakan Imam Syafi'i selama 16 tahun tidak pernah perutnya kenyang. Kalau kamu selamanya perutnya kenyang. Jam 6 mau berangkat sekolah sudah makan pagi. Nanti sampai sekolahan jam 10 istirahat, golek makanan neh. Dan seterusnya itu bakune binatang pemawa biak bila orang leren-leren. Ya Allah. Sebab apa? Sebab kenyang itu membawa efek 4 macam. Efeknya kenyang, badannya gemuk. Efeknya kenyang, kecerdasan kurang. Efeknya kenyang, ya Allah, enggak membuat atos hati. Gitu. Jadi gemuknya badan. Apa kendunya mengurangi kecerdasan. Ketiga tadi apa? Oh, aku kelalinan. Ketiga, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Hatinya atas angel dituturi. Yang terakhir menghambat beribadah. Itu efek daripada kenyang. Maka orang-orang dulu itu Masya Allah realate luar biasa. Dan saya ini agak dilihat, wah buatan kirang gizi Pak. Monggo lah. Tapi yang penting jadi harus lapar. Jadi jangan kamu makan kalau tidak lapar. Tidur yang nyenyak. Tidak harus seperti enggak. Senajan gembletak nanggo netekel bantalan dugel. Turu ngeter mergo awake kesel uli sinau. Karena kecapean sinau
Sampai jam 1, jam 2 baru kesel terus masuk. Geletak nonton kepenak. Yang panjang kakean turu. Ya klisi. Yang terakhir kalau tidak bisa tanya. Artinya tidak bisa itu setelah kamu belajar mentalaah pelajaran-pelajaran ono sing mesti ono sing ora paham, pakai takon, bukan takonnya nak ulangan tidak. Gitu. Jadi tahu kalau tidak paham setelah belajar. Maka alangkah baiknya kamu menghadapi ujian sekolah yang terakhir ini, kalau bisa mengadakan belajar kelompok. Ya dong. Saya pernah ngalami belajar kelompok di pesantren. Habis sholat isya jam 8, belajar bersama. Sampai jam 10 kita tidur bersama. Jam 2 bangun. Ketika bangun kita takon-takonan. Jadi takik tangi turu ditakoni masalah kok iso jawab iku bener-bener paham. Ini coba. Tapi nak kamu belajar kelompok mah guyonan iki. Belajar kelompok jagungan ngalor ngidul ora sida belajar malah jagungan terus karo nyetel HP gitu. Subhanallah. Ya Allah, itulah anak-anakku sekalian. Jadi tadi masa depanmu harus kamu pikir, kamu pikirkan harus mencari ilmu tatanya yang kayak begitu tadi. Jadi jangan mudah godaan-godaan rayuanan gombal itu kamu tinggalkan dulu. Kiranya kurang tepat kalau saya panjang lebarkan, saya berikan pengarahan kepada kamu. Saya kira kok jalmo 5 seperempat tamat. Baru sedikit sudah selesai apa yang saya ucapkan untuk kamu jadikan pegangan. Kepada segenap para bapak, ibu, guru, kepala sekolah dan wakilnya, saya atas nama pengurus maupun yayasan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Madrasah tanpa bapak, ibu, kepala sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi hanya di tangan bapak ibulah kehebatan daripada madrasah Al-Huda itu. Semoga saja ta'abud penjenengan kepada madrasah untuk memberikan ilmu pada anak-anak menjadi amal solih yang diterima oleh Allah, yang kelak Allah yang akan memberikan balasan dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Guru madrasah saya itu jauh dengan guru madrasah tahun 60-70. Ya, ala kulihan ana sertifikasi, ana dana fungsional, ya alhamdulillah. Ya, berkait daripada dungan kiai-kiai. Kalau dulu masya Allah, nunggu tuku beras seminggu gak cukup. Sungguh, saya juga mengalami saya khidmat di madrasah itu tahun 63 saya sudah di rumah. Itu sampai kemarin berhenti gara-gara ikut kuliah bapak ibu guru diterima oleh Allahumma amin. Juga kepada anak sekalian, apa yang sampaikan pada orang itu tambahan SPP, apakah itu uang pengembangan institusi, dan semoga itu semua menjadi amal jariah bapak ibumu, sehingga dengan amal jariah itu menyebabkan Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kamu semua. Allahumma amin. Sebab dalam kitab pekerjaannya jawab mut-mutan. Anaknya sekolah, anaknya mondok. Setiap hari orang tua aja nyisih mut-mutan diatur no kiai ini. Hamanya itu duit. Itu menyebabkan anaknya menjadi orang yang alim. Allah membuka hatimu untuk mendapatkan ilmu nafi. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ma'adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walhamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin ila yaumiddin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Wa shalli ala sayyidina as-salatu wassalamu bi'adadi ma bi'adillah alaika wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah aghithna sari'an bi'izzatillah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa kasyaftah wa la ailatan illa agnaitah wa la jahlan illa alamtah wa la hajatan min hawaijid din illa qadaitaha bi rahmatika. Allahumma rzuqna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa tilmizatina uluman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa dzamban maghfura wa waladan sholihah wa rizqan halalan mubarakah wa qalban munawwara wa lisanan dzakira bi rahmatika. Rabbana afrigh ilaina sabran wa tawaffana minal wa tafsir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala al Fatihah. Sebentar sebelum saya sampaikan kembali waktunya, saya umumkan yang pertama, sebagaimana pertama pernah saya sampaikan kepada panitia yang menghubungi saya mohon ada kelas 3 ini punya kenang-kenangan wakaf pada masjid berupa jilbabus sholah nisa rukoh, ya, nggak usah banyak-banyak, minimal 5 lebih boleh. Kemarin kepala sana mas sudah saya berikan, ya, paling nanti kalau jangan belinya agar tidak keliru hubungan saja atau jauh sama Bapak Mul yang istrinya akan biasa berdagang, dia akan memberikan apa adanya. Yang kedua, kepada anak-anak yang belum menyelesaikan tugasnya dari Mia yang belum baca kitab di rumah saya, 1 Nailul Qais, yang kedua Sinta, kemudian yang belum ulangan kelasnya adalah Farhatin, kemudian untuk S1 yang belum baca Muhammad Adib Azhar, kemudian IS2 Khairul Febrianto, David dan Dodi. Kemudian yang belum ulangan sama sekali di ruangan kelas nanti akan saya adakan ulangan ya, karena ini untuk menambah nilai ujian akhir nanti. Kalau tidak nanti tidak diberikan ijazahmu, pasti saya minta. Gitu. Ditambah tadi dari Mia yang belum Farhatin supaya mengikuti besok Sabtu
setelah habis jamaah langsung saya masuk ke kelas sana. Paham ya? Coba dibandingkan juga yang IIS 2 yang kemarin belum merasa ulangan supaya mengikuti besok. Ya, nanti kemarin dalam buku daftar akan kelihatan. Jadi jangan sampai ada yang menyisa. Itu terakhir. Sudah paham ya? Ya, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketujuh